Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Dr. Iwan Sugeng Dwiastono, Wakil Direktur LPPOM MUI Provinsi Lampung. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi mengenai tips bagaimana kita menguliti hewan kurban agar tetap higienis di masa pandemi ini. Yang pertama dan utama tentunya pastikan bahwa hewan kurban telah mati secara sempurna sebelum dikuliti. Kemudian apabila kita menyembelih jumlah hewan kurban agak banyak, jangan menumpuk hewan kurban saat atau setelah disembelih. Karena bagian bawah hewan yang ditumpuk akan punya resiko terjadi proses pembusukan lebih cepat. Pada prinsipnya bahwasanya daging hewan atau hewan yang belum dikuliti, dagingnya itu terbungkus oleh oleh kulit sehingga pasti dalam kondisi yang bersih dan steril, tidak ada cemaran. Tugas kita sebagai pengulit harus memastikan sterilitas atau kebersihan daging ini selalu terjaga. Untuk itu gunakan pisau yang sangat tajam dan khusus untuk menguliti, tidak menggunakan pisau lain selain untuk menguliti. Pastikan petugas pengulit adalah orang yang dalam kondisi sehat, tidak sakit, pakaiannya bersih, kering, juga cuci tangan sebelum bekerja dan menggunakan masker. Pada pengulitan domba dan kambing akan mudah dilakukan untuk terjaga kebersihannya karena kita bisa menggunakan metode digantung di atas sehingga pada proses pengulitannya daging kambing selalu terhindar dari cemaran tanah, kaki, dan sebagainya. Untuk sapi, metode pengulitan yang paling baik adalah dilakukan di atas cradle, yaitu sesuatu yang membuat posisi sapi ini lebih tinggi dibandingkan lantai atau alas sekitarnya. Nanti kita lihat cradle seperti apa. Kemudian kalau tidak memiliki cradle, sekurang-kurangnya lakukan pengulitan sapi di atas terpal yang bersih atau alas yang bersih sehingga dalam proses pengulitannya tidak ada resiko tercemar dari lingkungan, dari tanah, dari lantai dan sebagainya. Pemisahan kepala dari leher sebaiknya dilakukan setelah hewan itu berada di atas cradle atau setelah digantung untuk kambing dan domba. Tujuannya ketika kita memisahkan kepala maka terekspos daging leher. Kalau itu kita lakukan di tanah atau di lantai tentu ada resiko tercemar oleh tanah ataupun lantai yang ada di sana. Perhatikan bahwasanya ketika menguliti umumnya tangan kiri kita memegang kulit, tangan kanan kita memegang pisau. Artinya tangan kiri beresiko atau selalu memegang bagian yang kotor. Nah, ini tidak boleh memegang atau menyentuh daging sebelum dicuci bersih dengan sabun dan sudah dikeringkan. Kemudian yang umum kita lihat di pemotongan kurban bahwasanya kaki petugas seringkali naik ke dalam daging atau menginjak daging atau menginjak kulit saat proses pengulitan sapi khususnya ya. Nah, ini sebaiknya dihindari, tidak boleh dilakukan. Apalagi kakinya kotor, alas kakinya ikut naik akan mencemari daging dan membuat daging menjadi tidak sehat. Kemudian kalau misalnya terpaksa kaki petugas harus naik ke dalam kulit, gunakan alas kaki yang bersih dan kering dan memang hanya digunakan untuk proses pengulitan, tidak digunakan untuk alas kaki di lantai atau di tanah dan sebagainya. Kemudian daging yang sudah kita kuliti sebaiknya ditempatkan dalam wadah yang bersih, misalnya baskom atau ember atau nampan atau yang lainnya, yang penting bersih, kering dan dapat terhindar dari cemaran lingkungan maupun kaki para petugas. Syukur-syukur setelah dimasukkan dalam wadah itu ditutup untuk menghindari masuknya lalat dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat dalam proses pengulitan selama pelaksanaan kurban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.